aku Nila Wardani dari Bimbingan Konseling NPM sesuai dengan judul video ini ya. Oke, sebelumnya di sini aku akan menjawab dari pertanyaan Bu Vivi di minggu lalu mengenai logika ini berguna atau penting dalam seluruh cabang ilmu ya, berbagai aspek bidang. Yang pertama kita akan ulik dalam bidang filsafat. Logika adalah salah satu cabang utama dalam filsafat. Filsafat menggunakan logika untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dunia dan keberadaan manusia di dalamnya. Contoh penggunaan logika dalam filsafat adalah dalam argumen-argumen yang digunakan untuk membuktikan atau membantah suatu teori atau pandangan. Karena dalam belajar filsafat sendiri kita tentunya dituntut untuk berpikir secara logik ya. Jadi kenapa filsafat ini identik dengan logika? Karena kita itu berpikirnya ya yang real aja gitu loh, yang logik aja. Jadi contohnya adalah misalnya nih, aku punya double tip ya. Ada suatu tokoh yang bilang ini bukan double tip, ini tuh isolasi gitu. Terus ada tokoh yang membantah, loh enggak, kalau isolasi itu kan namanya aja isolasi, mungkin cuma satu arah. Lah kalau ini kan double tip, ini tuh dua arah kan bisa digeletek ya, ininya bisa digeletek. Jadi logika dalam filsafat ini sangat-sangat diperlukan ya. Makanya banyak yang bilang bahwa ketika logika disejajarkan dengan teologi, ini tuh nggak akan masuk. Jadi karena di dalam logika sendiri ini bersifat secara logik ya, dalam filsafat maksud saya. Yang kedua, dalam matematika, logika juga memiliki peran penting dalam matematika. Matematika menggunakan logika untuk membangun sistem teorema yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya dalam matematika adalah pembuktian teorema matematika. Contohnya yang saya ingat adalah teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu kan ada penemunya siapa sih? Pak Pitagoras ya kayaknya ya. Nah, itu kan kayak segitiga yang miring gini kan. Segitiga gini. Lah, ini kan A B C. Lah, teorema ini kan dibuktikan kita bisa mengerjakan teorema ini kan itu menggunakan logika. Maksudnya di sini besar, di sini terus kita menghitung kemiringan sini kan. Lah, kemiringan sini tuh mungkin Pak Pitagoras dulu mikirnya, oh ya, mungkin miringnya ini karena ini sama ini gitu. Makanya diciptakan rumus seperti itu. Yang kedua, dalam penelitian. Yang ketiga ya. Logika juga memiliki peranan penting dalam penelitian. Penelitian menggunakan logika untuk membangun hipotesis dan menguji kebenaran hipotesis tersebut. Contoh penggunaan logika dalam penelitian adalah dalam analisis data dan membuat kesimpulan data yang diperoleh. Misalnya nih kita meneliti ini Sprite, tidak di endorse. Kalau kita orang awam kan mikirnya ini bukan, ini nggak ada manis-manisnya, ini pasti bukan gula karena di sini itu isinya soda kan, ini bukan gula. Tapi ketika kita meneliti, kita kan juga berpikir, terus soda ini asalnya dari mana gitu kan. Nah, kok ada ces-cesnya, kita kan berpikir secara logik ya, kita ulik terus, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa gula di dalam minuman yang kita rasa nggak manis ini, ya manis sih tapi nggak manis-manis banget, ini ada kandungan gulanya nih. Makanya mereka bisa berpikir, mereka bisa mencetuskan ilmu dan membuat kesimpulan karena mereka sudah berpikir,
oh iya sudah meneliti dulu dan ini logika sangat diperlukan di dalam sini, ini ada gulanya ini, seperti itu. Dalam yang terakhir dalam bidang bahasa, maaf kelewatan, bahasa logika juga digunakan dalam bahasa untuk memperjelas makna suatu kalimat atau pernyataan. Contoh penggunaan logika dalam bahasa adalah dalam analisis argumen-argumen yang digunakan dalam debat atau diskusi. Itu contohnya. Contoh lainnya itu ketika kita bilang terima kasih, kita selalu jawab sama-sama. Maksudnya sama-sama ini apa? Maksudnya sama-sama kalau kita analisis perkata ya, sama ini kan identik dengan kembar. Masa kalau kita bilang terima kasih kita balas sama-sama kembar-kembar gitu kan nggak mungkin lah. Orang-orang ini berpikir secara logika, kenapa ya kok bisa jawab sama-sama ya? Oh ya mungkin maksudnya sama-sama itu ya terima kasih, iya iya terima kasih juga, maksudnya itu seperti itu. Cuma ya di apa ya, kalau terima kasih juga itu kan terlalu panjang, jadi mereka itu mempersingkat kata gitu. Yang terakhir ini dalam bidang pendidikan, logika juga digunakan dalam pendidikan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan. Logika membantu siswa untuk memahami bagaimana suatu konsep yang dapat dijelaskan secara logik dan konsisten. Contoh penggunaan logika dalam pendidikan adalah dalam pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ya, dalam matematika ini, dalam pendidikan ini kita ketika kita sebagai siswa tentunya kita itu perlu menggunakan akal logik kita untuk memahami suatu ilmu yang dijelaskan oleh dosen kita atau guru kita kan. Misalnya nih kita dijelaskan seperti yang ini contoh tadi itu ilmu pengetahuan alam IPA, kita menggunakan logika, kita kayak ya misalnya nih rumus dari matematika aja ya, rumus lingkaran nih, ini kan rumusnya pi, ada pi-nya itu kan lah. Kita kan juga harus menggunakan logika untuk memahami maknanya ini pi itu apa, 22/7, terus cara penyelesaian masalahnya apa. Itu seperti itu. Jadi kesimpulannya logika memiliki peranan penting di berbagai bidang. Logika membantu kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dunia dan keberadaan manusia di dalamnya, serta membantu kita membangun sistem atau teorema yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih.